What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Zalfi Muhammad. Jadi di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Queens guys. Kita akan cek ombak. Kenapa? Karena kita akan ngecek situasi di Queens gimana. Apakah masih rame atau sepi atau normal atau biasa-biasa aja. Karena kan kalau yang kalian tahu, Presiden Trump kan udah baru menjabat, dan banyak mungkin di berita kalian bertanya-tanya apakah rame polisi yang berjaga-jaga atau sepi, atau makin banyak yang masih berkeliaran. Jadi ya, kita akan melihat aktivitas orang-orang di Queens guys. Karena kenapa kalau ke Queens? Karena mayoritas tuh banyak banget orang-orang yang istilahnya nggak punya surat di New York City ini. Wah, ini nggak boleh tuh guys. Orang naik motor tuh suaranya. Tuh sekarang tuh ini sini tuh cerah, cuman cuacanya dingin. Nah, kalian bisa lihat masih banyak orang yang ngojek-ngojek. Oh, terus ini juga nggak ada yang polisi atau apa. Mungkin pojok nanti ya kita bakalan lihat. Masih ada, lihat orang-orang yang naik sepeda, yang ngojek makanan. Nah itu Queens tuh guys, kotanya. Iya lah, kotanya. Ya maksudnya rumah-rumahnya. Tuh kalian kalau misalnya mau nyebrang jalan dari Manhattan ke Queens bisa lewat sini guys. Tuh. Cuma modal nyebrang doang ya enak. Karena pemandangannya tuh gila, bagus banget kan. Kalian bisa, nanti kita bakalan turun ke bawah, di bawah jembatan ini gimana pemandangannya. Ntar kita bakalan putus sampai sana, kita bakalan lihat ada polisi atau enggak, ada mungkin yang berjaga-jaga. Oke guys, sekarang kita ada di penyeberangan dari Manhattan ke Queens. Sini nggak ada polisi sama sekali. Yang ada cuman ini pekerja construction. Lihat tuh, bawah. Ini bukan salju guys, ini garam. Garam yang ditaburin jadi hancur. Ya jadi bubuk begitu dah. Ini kalau ada angin nih, terbang ke mulut kalian nih, jadi asin ini. Nih mulut gua aja asin. Ini sepi juga bukan karena ini ya, mungkin takut orang polisi. Ini juga karena dingin. Ini sepinya sepi karena ini, gue bilang di jalan ini ya, karena sekarang udah jamnya juga jam segini, jam 3-an ini. Jadi orang ya masih ada di Manhattan guys, belum arah pulang atau dia kerja. Karena ini adalah lalu lintas jalur utama guys, kalau kalian mau ke Queens. Ya kalau kalian bisa lihat di sini ya nggak banyak polisi, ada polisi juga yang kayak patroli gitu, ngamanin. Nanti kita bakalan sambung lagi, kita lihat bakalan di jalan utamanya di Queens. Oke guys, sekarang kita udah di Roosevelt Avenue. Di depan kita. Ini sepi. Ya sepi karena dingin.
pada gas ke atas sini. Kenapa bang, lu kok ke daerah sini bukan ke rumah-rumah? Karena rumah susah guys ngeternya. Kalau misalkan kalian daerah sini, ibaratnya kalian sebagai polisi gitu ya, ini mau ngambil orang-orang kayak gini aja yang gak sudah surat, itu gampang banget guys. Daripada kalian, misalkan kalian mengira kayak ke rumah-rumah, misalnya mau mulangin semuanya gitu ya, mendingan mereka tuh ke daerah sini. Ke daerah sini yang rame, ini tinggal duduk begini doang. Tuh kalian nangkep orang begitu, tinggal tutup matanya gampang guys di sini. Tuh, ini masih banyak orang beraktivitas guys. Ya mungkin beberapa, nggak semuanya sih yang nggak ada surat, cuman gampang kalau mau ngambil tuh kayak masuk ke supermarket apa toko-toko deli begini. Ini gereja aja buka, masih banyak orang beraktivitas. Ini sepi juga bukan karena ini ya, emang karena udaranya lah, ini lagi dingin banget guys. Minggu ini tuh parah. Ini farmasi tutup ya gara-gara itu doang. Itu juga kalau kalian pernah lihat berita gitu ya, yang penangkapan sama yang kemarin sih sebenarnya yang di Newark gitu. Di Newark itu kan ada 4 ya, nggak usah, satu yang US citizen bekas mantan tentara itu kan ditangkap. Nah itu kan sampai mayornya kan minta klarifikasi dari pihak imigrasi kan yang nangkap itu, kenapa gitu kan, kenapa ditangkap, karena dia bilang kan orang-orang itu tuh nggak bersalah gitu, nggak kriminal. Cuman nggak tahu guys, karena kita harus lihat dulu silsilahnya dari awal. Pertama itu mungkin dia ada kejahatan, mungkin yang dulunya kita nggak tahu, tiba-tiba diincar sama polisi imigrasi gitu kan. Yang udah ketangkap itu, nah itu juga kontroversi sih itu. Yang pertama itu di Boston. Di Boston tuh yang geng dari orang dari Haiti yang sampai dia ditangkap. Terus dia bilang yang ngomong kasar tuh yang tentang terima kasih Obama, terima kasih Biden, terus sampai ngomong kasar tentang Trump. Nah itu dia ditangkap. Itu emang dia emang geng member guys. Terus sama satu lagi yang ini ya, satu apartemennya ditangkap. Sejauh itu yang gua lihat. Terus yang Guatemala gua juga nggak tahu dah itu ditangkapnya gimana. Karena kalau gue lihat tiba-tiba udah dimasuk kapal aja guys, kayak nggak ada berita penangkapan gitu, digerebek dari mana gitu, gue nggak tahu gitu. Atau mungkin sebelum dari Trump naik, mereka itu udah ditangkap duluan, udah di penjara gitu. Ya makanya kayak berita-berita gitu tuh kita harus tahu gitu awal mulanya tuh kayak gimana gitu kan. Karena kayak begituan kita nggak tahu. Awal mungkin orang-orang itu pernah suaka, yang dulunya dia harus dipulangin tapi dia bandel. Terus ada beberapa video yang gua lihat orang polisi gitu nangkap, tulisannya di situ parah guys, kayak nakut-nakutin. Polisi menahan orang nggak punya surat lah istilahnya gitu kan. Terus gua bilang kayak ini sebenarnya harus dilihat dulu, didengar gitu kan, si polisinya itu ngomong apa mungkin si orang ini tangkap ini nyolong ya kan, nyolong barang, terus orang yang punya usahanya itu nelpon polisi atau gimana, harus dilihat dulu gitu loh. Karena untuk saat ini tuh banyak orang yang bikin video-video palsu yang udah lama terus dibikin lagi kayak buat nyari view, nyari penonton.
gitu. Sama satu temen gua yang kemarin dia di satu temen gue tanya, dia punya temen guys, dia punya teman, nah dia itu temannya itu ngojek, cuma di stopin doang, dia bilang kan di stopin, terus akhirnya si temennya itu trauma. Terus gue bilang terus gimana temen lo itu, gue bilang kan ya sekarang sih di rumah, berarti bebas nggak ditangkap atau apa kan. Nah dia bilang ya berarti kan intinya kan si temennya itu kan nggak bermasalah gitu loh. Ya mungkin si temennya ini naik sepeda, dia ngojek guys, ngojek mungkin lalu lewatin si ini dulu, si bis nih resen, kalau enggak tato teh ya mungkin si temannya ini awal yang pas diberhentiin polisi ya mungkin dia melanggar lampu merah ya kan, atau mungkin dia naik sepeda di trotoar di pedestrian kayak gini kan nggak boleh guys kalau naik sepeda gitu, kalian tuh harus di sini gitu, atau mungkin dia nggak pakai helm ya kan, kita nggak tahu. Oh kan kayak begitu tato teh tahu ya, apa di Klasong ini juga banyak yang tutup, itu tuh juga karena ini guys, gara-gara dingin terus nggak laku. Lihat aja sejauh ini ya nggak ada yang kayak raja orang berhenti. Sebenarnya kalau mau nangkapin kayak orang itu gampang, lo berhenti aja di sini kayak begini, berarti sama orang yang datang tuh pasti gampang lah. Lo setiap detik tuh udah pasti dapat orang-orang kayak begitu gitu. Ya sejauh ini mah aman aja, nggak ada masalah ini, nggak ada polisi yang datang. Sejauh ini juga selama gua di sini ya, gua nggak ada ngeliat guys yang datang ke gerbek UMKM aman. Ini kita bakalan makan sini dah guys, karena gua lapar guys. Lihat aja, semua orang tuh masih banyak yang berkeliaran, yang jualan. No, di sini aja masih ramai. Ini banyak kayak begini banyak guys, yang orang-orang nggak punya surat istilahnya. Ini kalau kalian nanya paling hampir mungkin setengahnya kali, atau mungkin lebih. Ya maksud gue di sini bukan gue merendahkan atau apa ya, maksudnya kalau kalian mungkin yang di New York mungkin ketakutan, atau mungkin di luar kota ketakutan, atau mungkin yang di Indonesia ya sebenarnya sih ya nggak menyeramkan apa yang diberitakan di TV guys. Dan juga kalau kalian lihat di YouTube nih ya, ini beritanya akurat ya, apa asli gitu. Jadi yang ketuanya imigrasi itu, yang ICE itu ketuanya, dia tuh udah bilang pokoknya kalian cari di ABC News apa NBC News gitu, kalau saya ABC News dia. Nah itu dia bilang nggak semua orang yang nggak punya surat itu dipulangin. Kalian bisa cek di YouTube. Kalian mungkin gelisah atau apa, kalian cek di NBC News. Nggak semua orang-orang yang nggak punya surat itu dipulangin. Itu kalian bisa cek. Karena dia bilang targetnya dia itu cuman untuk orang-orang yang kriminal guys. Tugas dia itu sebenarnya cuman tahu guys, aduh. Kita beli nasi goreng. Hi brother. You have fried rice? No, You don't have fried rice? only got Momo as of now. Oh yeah, momo is white rice. No, we don't have any rice. Oh, it's like this dumpling, right? Dumpling, yep. Okay, yeah, make that one. Chicken, beef, It's a beef. one beef. Yes. Oh, you take a debit? Yeah. Yeah. You want it to go? Yeah, to go please. Oh guys.
$8. Card makes it $9.50. Okay. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. You too, thank you. Let's go guys, kita udah ada dumpling ya. Kan kita cari tempat duduk, gua nggak tahu di mana. Kita makan situ aja guys. Tuh ada polisi ya gitu doang polisi. Di sini tidak ada namanya tempat duduk, guys. Makanya di sini kalian sebenarnya ada sih sebelah sana, cuman ya wah nggak ada, guys. Kita cari tempat dulu guys, nggak ada. Sana tadi nggak ada. Yang penting tuh ada tempat duduk yang panjang. Dah. Oh ya, sampai mana tadi kita? Ketua yang ICE itu ya diwawancarain. Kalian bisa cek di ABC News apa di NBC News gitu. Di situ dia bilang target dia itu cuma untuk yang kriminal guys. Karena misinya dia itu adalah menurunkan kriminal ya yang udah ada di Amerika ini, karena pas kemarin orang-orang yang nyebrang itu tingkat kriminal di Amerika tuh meningkat guys, khususnya di New York. Kalian bisa lihat di New York tuh banyak banget orang-orang yang polisi dilawan, terus tingkat kriminal orang-orang yang apa istilahnya orang dibakar di dalam kereta, terus yang geng-geng dari Venezuela, terus banyaklah macam. Nah itulah targetnya si orang ini, itu loh. Kalian bisa lihat langsung di YouTube-nya, itu resmi guys, di NBC News apa ABC News gitu kalau nggak salah. Jadi kalian bisa tahu sendiri beritanya dari mulut orangnya sendiri gitu. Karena dia bilang di situ untuk mulangin semua yang ada di sini tuh nggak ada duit guys. Karena ini berapa juta orang yang ada, puluh juta ada. Kalau sampai emang mereka targetnya mau mulangin semua, wah bangkrut. Ya nggak ada sih duitnya, cuman butuh duit banyak. Gimana gitu ya? Nggak ada tempat itu kayaknya. Nah kita cari tempat dulu lagi guys, sambil makan ini dumpling. Kita udah ada di Queens Bridge. Kayak tadi gue nyari-nyari tempat duduk buat makan kagak ketemu, jadi langsung gas saya dah ke sini, ke Queensboro. Jembatan yang tadi biasa kita lewatin, ini kita di bawahnya guys. Pemandangannya tuh ke arah Queens, ke Manhattan. Gue cari-cari tadi nggak ada tempat duduk. Udahlah, bablas kalian. Nih, kalau kalian mau ke bawah jembatannya itu bawah sini guys. Sini terus. Cuma kalau malam ini sepi tuh. Ini sebelah kanan ini yang house sih. Oh iya, tadi sampai yang kalau kalian mau cari beritanya di ABC News kalau nggak salah itu, kalian tulis aja di situ ada judulnya, nggak semua undocumented imigran itu dipulangin, gitu aja. Coba kalau kalian coba lihat, cek itu loh.
Ini jembatannya yang biasa kita lewatin guys. Ini kalau dari bawah tuh begini tuh. Ini housing. Jadi sepi. Ini sore ini jam berapa? Jam 4:30 kayak saya. Kalau nggak salah sih 4:30. Nih di bawahnya sih, sini bawahnya ada taman guys. Taman gede juga. Jadi kalau musim panas tuh gue sering kesini. Musim kesini makan, bawa makanan atau beli makanan di Queens. Ini sih di Queens juga ya, kayak tempat tadi lah, kayak di Momo gitu, atau kalian bisa mau beli nasi Padang Indonesia atau Jollibee, bawa ke sini makan. Aduh, nih kalau ini nyebrang aja, cuma ini karena nggak ada lampu merahnya guys. Tuh jembatannya tuh gede kan, tuh sampai sono. Ini kalau sebelah kanannya kosong, kirinya nih. Tuh kalau musim panas ini bagus guys, ramai, banyak orang yang main bola. Ini gara-gara ini aja ada salju jadi kelihatannya begini. Oh, itu jembatannya kita lewatin tadi. Tapi kalian kalau mau ke sini ya harus naik sepeda guys, jalan kaki gempor. Sini, ini kita makan sini aja. Ini mah buat tempat duduk ya. Kita cari tempat duduk guys, buat makan situ apa situ aja ya, bisa ngeliat ke bawah. Nah guys, kita duduk sini aja dah. No, kalau jembatannya dari sini tuh. Nah biasa kita dari sana, ini Queens, terus sini panjang kan. Nah bawahnya tuh begini tuh. Tuh, ini kalau musim panas ramai nih guys. Nggak rame banget sih, cuma ya lumayan lah pemandangannya itu. Ini jam berapa ini? Ini jam hampir jam 5, 4:46. Kalau itu Roosevelt Island, bawahnya yang kita lewatin tadi, yang biasanya. Wah, nah kita makan guys. Ini gue beli Momo sama beli cheesesteak. Nggak usah dilepas lah. Gila gede-gede banget ini. Ini $8 apa $9 tadi ya? Lembut banget guys. Enak sih. Kita coba sausnya guys. Ini saus sambal ada. Iya, saus sambal. Gila enak banget ini. Apa karena gue lapar ya? Lihat guys pemandangannya.
orang pada ngeliatin. Ini asli ya guys. Emang sih karena ini sering banget jadi masuk konten youtuber guys. Tumben aja, emang enak. Kalian wajib coba guys. Kita ada satu lagi guys. Ini adalah Philly cheesesteak. Ini sandwich. Ini sandwich guys. Waduh, pada terbang-terbangan. Ini daging sapi dicampur sama onion sama red pepper, green pepper gitu, sama cheese. Kecil banget tapi ya. Oke. Nggak dikasih apa-apaan, cuman gini doang. Tapi enak. Gue tuh nggak dikasih mayonnaise atau apapun gitu. Oke guys, gitu aja video gua untuk kali ini, dan semoga kalian terhibur dengan video gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Itu guys, jembatannya. Ini kalau di sini panjang tuh, jadinya lebih ini bagus. Nah, ini menjadi thumbnail nih. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.